Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini kembali memberikan kepada kita taufik melalui kudrah dan inayahnya untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan semua Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah semakin bertambah bulan Ramadan, maka semakin bertambah pula insya Allah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan kudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta demikian juga untuk kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemarin sebelum kita mulai ada yang meminta cara bagaimana membuat background ini Ustaz Hafiz ya. Ya sebetulnya tidak pakai background pun tidak apa-apa ya. Tidak mesti pakai background yang ada terlihat di sebagian peserta tafsir Al-Quran. Tapi nanti kalau memang perlu mungkin bisa ditunjukkan oleh Ustaz Hafiz insya Allah ya. Tapi untuk sekarang tidak perlu dulu. Nanti insya Allah bisa kita seragamkan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk kepada program kita untuk mentadaburi hari ini insya Allah surah Al-Ma'idah ayat 78 sampai ayat 83. Akhir daripada juz 6 ya, insya Allah. Baik, kita masuk sekarang kepada tafsir daripada ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan. Insya Allah mungkin hari ini kita selesaikan cerita tentang orang-orang Yahudi ya, orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah dan menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ya. Jadi kemarin sebentar kita lihat dulu. Kemarin Allah mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab ya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menjalani agama kalian ya, sehingga membuat hal-hal yang tidak semestinya tanpa didasari oleh kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan jangan ikuti sekelompok orang atau kaum yang telah sesat dan menyesatkan orang lain. Mereka telah sesat sebelumnya dan banyak menyesatkan orang lain dan telah sesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah mensifati kembali bagaimana eh, keadaan atau sifat atau karakter daripada orang-orang Bani Israel, atau seperti apa status mereka ya. Mereka lu'inal ladzina kafaru. Mereka itu dilaknat ya. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang yang kafir daripada Bani Israel itu telah dilaknat. Jadi tidak semua ya, ada Bani Israel itu yang bagus imannya, tapi sebagian besar daripada mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang kafir di antara Bani Israel itu dilaknat oleh Allah ala lisani Daud, dilaknat sejak zaman Nabi Daud ya, dan juga sejak zaman Nabi Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Ya, juga sebelumnya di zaman Nabi Musa ya. Jadi mereka dilaknat di dalam tiga kitab Allah tersebut, yaitu dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur, dan yang diturunkan kepada Nabi Isa itu kitab Injil. Jadi di dalam tiga kitab Allah sebelumnya mereka juga telah dilaknat oleh Allah akibat perbuatan mereka dan tingkah laku mereka tersebut. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu yaitu mereka dilaknat oleh Nabi Daud dan Nabi Isa dalam kitab mereka masing-masing. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka, mereka bermaksiat kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya ya. Jadi yang Allah marah itu sebetulnya orang-orang yang melampaui batas. Karena dalam hidup ini, dalam syariat ini kita punya batasan. Ya, kalau kita belum sampai keluar dari batasan tersebut,
maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi begitu keluar dari batasannya itulah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak ridho kepada kita. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah juga gambarkan bagaimana dulu eh, keadaan atau perbuatan atau perangai daripada orang-orang Yahudi tersebut. Kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dahulu itu mereka tidak mau saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dan itu merupakan sesuatu yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan meninggalkan nahi mungkar terutama di sini ya. Kalau amal ma'ruf banyak orang bisa ya, tapi kalau nahi mungkar tunggu dulu ya, karena memang berat untuk melakukan nahi mungkar ini. Kalau amal ma'ruf, ngajak orang sholat, ngajak orang baca Quran, ngajak orang ikut majlis taklim, itu mudah biasanya ya. Meskipun juga tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk urusan mencegah kemungkaran memang berat ya. Makanya dalam hadis dikatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru falyughayyiruhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kita sebuah kemungkaran, sebuah maksiat ya, dan standar maksiat itu tentu sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Ya, tangan di sini tentu maksudnya tidak mesti dengan tangan yang kekar tersebut, tapi harus dilakukan dengan wewenangnya, kekuasaannya. Ya, fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, tidak punya kesanggupan juga, maka fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup untuk melakukan itu dengan wewenangnya, maka minimal dia dengan lidahnya, ya. Kalau dia seorang dai, dia seorang penceramah, dia seorang mubaligh, atau mungkin tidak mesti seorang dai, mubaligh atau penceramah, tapi seorang yang bijak, yang disegani di tengah masyarakat, maka dia harus menggunakan lisannya untuk mencegah atau menghentikan ya, untuk menghentikan kemungkaran yang sedang terjadi di lingkungannya. Fa illam yastati' fa fi qalbi. Kalau tidak bisa juga dengan tangan, tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, fisik juga tidak kuat untuk mencegah kemungkaran tersebut, dan juga tidak memiliki kemampuan dalam bentuk retorika, tidak punya ilmu barangkali, maka seminimal-minimalnya kata Allah, kata Rasulullah SAW, fa illam yastati' fa bi qalbihi fa kana dzalika adhaful iman. Kalau memang tidak bisa juga, maka seminimal-minimalnya mengingkarinya dengan hatinya. Tidak ridho, tidak diam begitu saja, atau malah akhirnya menikmati perbuatan maksiat tersebut dan biarkannya begitu saja dan menganggapnya biasa-biasa saja, maka orang yang masih mencegah, masih mau bersikap eh, apati, bersikap antipati kepada kemaksiatan, kemungkaran dengan hatinya, maka itu termasuk kategori mencegah kemungkaran, meskipun kata Rasulullah wa kana dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman seseorang. Ibu ya, Bapak ya. Tapi kalau tidak ada dalam hati kita sedikit pun bergetar hati kita atau terpengaruh hati kita, terganggu hati kita melihat suatu praktek kemaksiatan, praktek mungkar yang ada di sekitar kita, maka berarti kita khawatir kita termasuk dalam golongan yang Allah katakan dalam awal surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim ya wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antara yang mereka lakukan oleh orang-orang Bani Israel itu adalah tidak mau mencegah kemungkaran. Dalam penjelasan riwayat dalam kitab tafsir, kita mendapatkan ada di antara mereka yang mencegah kemungkaran sebetulnya. Jadi dari sebagian banyak orang yang bermaksiat di kalangan Bani Israel tersebut, ada satu dua orang atau beberapa orang yang eh, cukup berani menyampaikan yang salah itu adalah salah. Namun yang terjadi apa? Sehari mereka mengatakan itu tidak boleh, itu mungkar, itu maksiat. 2 hari mereka mengatakan, hari ketiga yang terjadi apa? Mereka diajak oleh orang yang mereka cegah tersebut untuk duduk bersama mereka, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun bergabung dengan mereka. Diam ya, membiarkan, akhirnya lama-lama malah ikut bergabung melakukan perbuatan eh, maksiat yang tadinya mereka larang tersebut. Maka kata Allah, labi sama kanu yaf'alun. Maka sungguh amat buruk apa-apa yang mereka kerjakan tersebut ya, tidak mau mencegah daripada kemungkaran dan malah akhirnya ikut mengikutinya, maka itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat ini memberikan kepada kita hikmah, inspirasi bahwasanya
yang namanya mencegah kemungkaran itu adalah wajib hukumnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ya. Jadi harus seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita kan mungkin lebih cenderung kepada amar ma'ruf, ya. Karena dalam amar ma'ruf itu di samping kalau orang melakukannya kita dapat pahala, ada juga kadang-kadang kita merasa, ya, mudah-mudahan tentu tidak kita yang ada di sini, ya, tapi ada sebagian orang yang merasa dari amar ma'ruf itu dia mendapatkan manfaat, ya, dia mengajak orang, menyuruh orang, nah nanti dikatakan oleh orang, oh si anu orangnya baik, begitu ya, si anu orangnya soleh, si anu orangnya taat, ya. Tapi giliran nahi mungkar sangat berat kita untuk melakukannya. Karena apa yang akan kita dapatkan dari nahi mungkar itu adalah orang akan menjadi benci, orang akan menjadi a priori, orang akan menjadi tidak suka dengan kita. Dan itu memang risiko yang didapatkan oleh orang yang melakukan nahi mungkar. Tetapi dalam Al-Quran Allah memiliki strategi. Allah mengajarkan kepada kita strategi dalam berdakwah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang untuk baik mengerjakan kebaikan maupun meninggalkan kemungkaran dengan cara yang hikmah, ya. Tidak dengan datang ke tempat mereka langsung teriak-teriak mengatakan ini kalian semua orang-orang maksiat, kalian tidak takut pada Allah dan segala macam. Maka biasanya secara psikologi orang-orang yang sedang berbuat salah itu ketika dia disalah-salahin di depan matanya, di depan mukanya, apalagi juga di depan orang banyak, yang terjadi bukan yang mereka tersadar malah akan semakin dahsyat melakukan pelanggaran atau perbuatan maksiat tersebut, ya. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berjidallah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi semua ada caranya, semua ada strateginya dalam berdakwah. Yang penting kita melakukan secara seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kita tentu pernah melihat sekelompok saudara-saudara kita dari jamaah umat Islam seperti jamaah tabligh, ya. Kita mungkin sebagian besar kita tahu itu saudara-saudara kita yang banyak melakukan dakwah bilhal dengan mendatangi tempat-tempat yang banyak di situ terjadi pelanggaran maksiat. Ya, kita patut mengacungkan jempol kepada mereka. Ya, kita salut dan kita mendukung, ya, mereka di dalam melakukan amar ma'ruf, ya, dan begitu juga nahi mungkar. Cuman mereka tidak melakukannya dengan cara yang radikal, ya. Akhirnya banyak kita lihat mereka bisa memperbaiki orang-orang yang tukang mabok, orang-orang yang suka datang ke tempat-tempat maksiat, orang-orang yang lalai dari sholat, ya, orang-orang yang mungkin berjudi dengan seni yang mereka punya, dengan cara yang mereka punya. Akhirnya mereka bisa mengajak banyak orang. Nah, ini tentu hal yang baik, ya. Hal yang sangat terpuji dan kita mungkin patut juga belajar kepada mereka bagaimana cara bersikap dan bertindak menghadapi orang-orang seperti tersebut. Kemudian, ya, di ayat yang selanjutnya masih Allah membicarakan bagaimana sifat orang-orang Yahudi tersebut. Tara katsiran minhum. Kamu melihat, ya, kita atau Nabi Muhammad dan kita tentunya kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang Bani Israel dari ahli kitab tadi. Yatawallawna alladhina kafaru. Mereka mengambil berwala, ya, berwala, memberikan loyalitas, memberikan dukungan, berteman akrab, berteman mesra, ya, bahkan menjadikan pemimpin, tolong menolong dengan orang-orang yang kafir. Ya, tentu maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh menolong orang kafir. Boleh, ya, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Tidak, Allah pernah larang. Allah tidak pernah melarang kita terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari kampung kita, mengusir kita, untuk berbuat baik, ya, berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Jadi boleh kita menolong, ya, orang-orang yang non muslim. Tapi yang dimaksud dengan tolong menolong di sini bermesraan, bersekongkol, apalagi namanya bersekutu, menjadikan mereka teman-teman mesra kita, bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin, sebagai tempat kita memberikan loyalitas, maka ini yang dilarang, ya. Dan itu dulu yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Maka kata Allah, labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Maka sungguh amat buruk, sangat buruk apa-apa yang telah mereka persembahkan. Ya, lahum anfusuhum. Ya, di sini telah disediakan, tapi maksudnya telah mereka kedepankan atau mereka persembahkan
bagi diri-diri mereka, ya. Perbuatan mereka tersebut sangat buruk, yaitu apa-apa yang yang mereka persembahkan untuk dapatkan di akhirat, yaitu ansakhitallahu alaihim, di mana Allah akan murka kepada mereka, wa fil adzabi hum khalidun, dan nanti kelak di hari kiamat di dalam siksaan Allah di dalam api neraka, hum khalidun, mereka itu akan kekal selama-lamanya. Jadi orang-orang yang termasuk golongan Bani Israel yang kafir, yang ingkar tadi, maka kata Allah mereka akan kekal selama-lamanya di azab nanti di akhirat di dalam neraka jahanam. Wal billah. Kemudian kata Allah selanjutnya, walau kanu yu'minuna billah. Dan kalaulah seandainya mereka itu dulu mau beriman dengan Allah, wan nabiyyi, dan Nabi Muhammad SAW, berarti maksudnya adalah orang-orang Bani Israel atau orang-orang Ahlul Kitab dari golongan Bani Israel atau Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah SAW berdakwah, yaitu di Madinah. Baik dari Bani Nadhir maupun Bani Quraiظah, ya. Wa ma unzila ilaihi, dan mereka mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi itu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mattakhaduhum awliya, maka kalau mereka mau beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, maka tidaklah mungkin mereka mengambil hum ini adalah orang-orang kafir tadi sebagai aulia, ya, sebagai penolong-penolong, sebagai sekutu, sebagai pemimpin, sebagai teman teman mesra, ya. Maka tidak mungkin itu mereka lakukan kalau mereka itu memang benar beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, dan beriman dengan Al-Quran. Namun sayang sekali, dan akan tetapi katsiran minhum fasiqun, dan akan tetapi kebanyakan di antara mereka itu, dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang sudah tahu kebenaran, ya, dengan terang benderang dipampangkan di hadapan mereka, namun mereka tetap menolaknya dan tidak mau menerima apalagi melaksanakannya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang seterusnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, masih berhubungan dengan cerita bagaimana orang-orang Yahudi, ya, dan juga tentu Nasrani, ya, yang ada di Madinah bersama Rasulullah SAW. Kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Sungguh kamu atau kalian akan mendapatkan, la tajidanna, akan kalian dapati, asyaddan nasi, manusia yang paling keras. Paling keras dalam hal apa? Adawatan, dalam hal permusuhan. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita artinya adalah sungguh kalian akan mendapatkan orang yang paling dahsyat, orang yang paling keras kebenciannya, permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu siapa? Di antara sekian banyak golongan manusia yang ada di dunia ini, yaitu al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Nah, ini semakin tegas Allah mengatakan. Kalau kemarin Allah mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara, tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kalau dileveli kembali, ya, siapa yang paling dahsyat kebenciannya, maka urutan pertama adalah orang Yahudi. Di musuh kita yang paling nomor satu itu adalah Yahudi, baru nomor duanya adalah Nasrani, ya. Tentu dalam tanda kutip, ya, seperti yang kita pahami dalam Al-Quran. Bukan berarti kita menganggap semua orang Nasrani itu musuh kita, tidak. Tapi secara umum tentunya, ya, secara apa namanya, agama, secara golongan, karena memang Allah yang mengatakan demikian. Meskipun ada pengecualian-pengecualian tadi sudah kita sampaikan, tidak semua kita musuhi. Kita bukannya bersifat apa namanya, melakukan penyerangan, tidak bersifat, kita hanya melakukan pertahanan, ya. Selagi tidak ada yang mengganggu kita, mengintimidasi kita, maka pada dasarnya kita wajib untuk menghormati mereka. Wajib hukumnya kita untuk berbuat baik juga kepada mereka, ya. Namun tetap hati-hati. Demikian sebagaimana Allah dan Rasulnya tuntun kepada kita. Nah, adapun jika dibandingkan antara Yahudi dan Nasrani, maka yang paling dahsyat kebenciannya kepada umat Islam itu adalah orang Yahudi, kemudian yang kedua walladzina asyraku. Ini bersamaan, ya, bukan kedua, ya. Orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang tidak punya agama, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, bisa jadi di sini yang dimaksud adalah agama-agama selain agama Nasrani dan agama Islam, ya. Mungkin agama Hindu, mungkin, ya, seperti yang kita lihat di India, ya.
betapa banyak penderitaan yang mereka berikan kepada saudara-saudara kita di India. Bahkan kekejaman mereka itu nggak kalah hebat juga dibanding dengan kekejamannya Israel ya. Gimana di Rohingya itu di Burma ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam diteror, dibantai, dikejar, diusir oleh orang-orang yang ada di sana. Termasuk juga orang Buddha ya. Nah, tentu kita tidak mengeneralisir karena tentu dari semua itu ada yang baik ya, ada yang memang mulia juga sifatnya ya. Kita tidak mengeneralisir, tapi kita bicara fakta lah sekarang. Realitanya seperti itu. Maka yang paling benci kepada umat Islam itu adalah yang pertama orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik ya. Itu benci sekali kepada orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan akan kalian dapati, sungguh kalian akan dapati ada di antara mereka yang lebih dekat persahabatan kepada orang-orang beriman, lebih ada rasa cintanya begitulah ya, ada rasa belas kasihannya, tidak terlalu memusuhi, yaitu siapa mereka? Alladzina qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasrani, ya. Nah, ini perlu kita luruskan tentu Bapak dan Ibu. Bukan berarti apa namanya kita menganggap semua orang Nasrani itu baik, semua orang Nasrani itu cinta kepada kita. Tidak demikian, karena tadi Allah mengatakan tidak akan ridho kepada kalian, wala Yahud, wala Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Makanya ketika kita membaca ayat, tidak bisa atau tidak bisa kita lepas dari histori, dari konteks lingkungan atau kejadian ayat itu diturunkan, dari asbabun nuzulnya. Karena kalau tidak, kita bisa langsung ngambil kesimpulan, oh itu kan Al-Quran sendiri yang mengatakan. Ya, kalau orang Nasrani itu baik-baik, orang Nasrani itu senang dan cinta kepada kita, sehingga kita tak masalah berteman dengan mereka dengan mesra, menjadikan mereka pemimpin. Toh Al-Quran yang mengatakan, ya ada orang-orang yang memiliki rasa persahabatan, rasa cinta, mawaddah itu kepada orang beriman, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, tunggu dulu Bapak dan Ibu ya, jangan ambil kesimpulan begitu. Kita harus melihat ayat ini dengan paripurna ya dengan kompleks mulai dari asbabun nuzulnya dan bagaimana keadaannya, historinya yang terjadi di sekitar ayat itu turun waktu itu. Baru nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan mengambil ibrah di sana. Dzalika bi anna minhum. Ya, kenapa ada orang-orang Nasrani yang sangat dekat persaudaraannya, rasa cintanya kepada orang Islam? Kata Allah dalam ayat ini, dzalika yang demikian itu bi anna minhum disebabkan ada di antara mereka itu kissisin, para pendeta-pendeta, waruhbanan, para rahib-rahib. Ya, kalau kissis ini ya saya tidak tahu juga ya apakah di agama Kristen itu ada perbedaan antara pendeta dengan rahib ya. Yang jelas ini dua-duanya kissis dan rahib itu dalam agama Nasrani ya. Tapi kita sering mendengar juga rahib itu Yahudi ya, tapi ternyata tidak. Di agama Nasrani ada kisis, ada rahib ya. Di buku tafsir kalau kita baca, kisis itu artinya orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Sedangkan ruhban atau rahib baru orang-orang ulamanya, orang-orang yang berilmu di antara mereka. Nah, kenapa ada orang Nasrani itu yang memiliki kecintaan, persahabatan kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin? Karena di antara mereka itu, nah ini berarti tidak semua ya, yang memiliki rasa mawaddah itu siapa? Yaitu kissisin wa ruhbanan itu saja. Yaitu para pendeta-pendeta dan para rahib-rahib. Ya. Wa annahum la yastakbirun. Dan karena mereka itu tidaklah menyombongkan diri. Ya. Tidak menyombongkan diri. Jadi Bapak dan Ibu, penting kita sampaikan histori atau background daripada ayat ini. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW ya menyebut apa saat itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW dikirimi utusan dari kaum Kisis dan Ruban ini oleh Raja Najasyi ya. Raja Najasyi yang hidup di Ethiopia atau di Habasyah. Dalam bahasa Arab disebut dengan Habasyah, tapi dalam bahasa Latin disebut dengan Ethiopia, negeri di Afrika ya, yang berseberangan laut dengan Jazirah Arab, dengan Arab Saudi. Nah, pada waktu itu disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini bukannya di Madinah berarti ya, karena Rasulullah SAW mengutus anak pamannya yaitu Ja'far bin Abu Talib untuk hijrah ke Habasyah.
begitu beliau melihat penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh umat Islam di Makkah, sehingga beliau menyarankan sahabat-sahabatnya tersebut, as-sabiqunal awwalun tersebut untuk hijrah ke Habasyah. Berarti naik perahu ya, naik perahu atau sampan menyeberangi Laut Merah, akhirnya sampailah mereka di negeri Habasyah atau Ethiopia. Nah, mendengar pergerakan daripada eh, orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW yang pertama di Makkah tersebut, terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy mengutus Amru bin As, ya. Masya Allah, Amru bin As ini ternyata dulu kafir ya, kafir Quraisy ya. Padahal kita tahu dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling utama ya. Beliau yang dulu yang membebaskan negeri Mesir, memasukkan Islam ke Suriah, itu Amr bin Aus. Tapi waktu di Mekah, sebelum dia masuk Islam, dia yang memimpin regunya untuk mendahului Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu, anak pamannya Rasulullah, saudara kandung daripada Ali bin Abi Talib, untuk pergi ke Ethiopia. Jadi istilahnya didului gitu ya, supaya begitu teman-temannya Nabi Muhammad SAW datang, maka Raja Najasyi tidak memberikan perlakuan yang baik ya. Maka ternyata memang duluan mereka sampai di Ethiopia tersebut. Di situ dia katakan, sesungguhnya telah keluar daripada kampung kami dari Mekah itu sekelompok orang yang menuju ke sini, mereka mengeluarkan orang-orang kami dari kebenarannya menjadi gila, kata dia begitu. Mereka bikin gila orang-orang kampung kami begitu ya. Dan mereka membawa berita-berita bohong, dan pemimpin mereka itu orang gila, orang waras, tidak waras. Artinya demikian mereka menceritakan kepada Raja Najasyi supaya begitu utusan Nabi Muhammad atau Ja'far bin Abu Thalib dan sahabatnya itu datang, ditolak, diusir atau kalau bisa dibunuh ya oleh Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi ini memang seorang yang bijak sekali Bapak dan Ibu ya. Waktu disampaikan tersebut oleh Amr bin As, dia bilang tunggu dulu lah, kita lihat dulu ya apa yang akan mereka sampaikan. Ya, jangan kamu memberikan berita yang terlalu tidak baik gitu ya. Dan benar ternyata begitu Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu sampai, maka ditanya dia oleh Raja Najasyi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama ditanya adalah bagaimana pandangan kalian tentang Isa dan Maryam? Ya, Isa alaihissalam dan Maryam. Maka dijawab oleh Ja'far bin Abu Thalib, dalam keyakinan kami, tidak. Sebelumnya mereka mengucapkan salam dulu. Mereka mengucapkan Assalamu ala man ittaba'al huda kalau tidak salah gitu ya. Selamat, salam kesejahteraan untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Ya, mendengar itu kata Amr bin As, no lihat tuh, lihat wahai Raja Najasyi, mereka datang mengucapkan salam kepada kalian tidak dengan salam yang biasa kalian ucapkan. Salamnya salam aneh begitu ya. Eh, Terus ditanya oleh Raja Najasyi, itu salam apaan yang kalian ucapkan? Nah, dijawab oleh para malaikat, ini adalah salamnya penduduk surga dan salamnya malaikat-malaikat Allah ya. Kemudian baru ditanya lagi, apa pendapat kalian tentang Nabi Isa dan ibunya Maryam? Kemudian dijawab, ya Nabi Isa adalah hamba Allah ya dan ibunya adalah seorang wanita yang suci dan tidak lebih dari itu. Maka eh, apa kata Raja Najasyi? Ya, apa yang mereka sampaikan tidak ada masalah begitu kira-kira ya. Tidak ada masalah dengan mereka. Ahlan wa sahlan, silahkan mereka datang ke sini. Akhirnya dilayani dengan baik dan saat itu ditanya, apa yang kalian bawa? Maka dibacakanlah beberapa ayat Al-Quran di hadapan Raja Najasyi dan para kisisin dan para ruhbannya. Maka yang terjadi pada waktu itu adalah mereka menangis, ya, bercucuran air mata, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan di hadapan mereka. Dalam hadis disebutkan akhirnya Raja Najasyi itu memeluk agama Islam, meskipun eh, tidak terang-terangan ya, tidak terang-terangan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui tentunya, mungkin dari malaikat, ketika beliau mendengar Raja Najasyi meninggal, beliau perintahkan penduduk Madinah untuk berkumpul dan melakukan sholat jenazah secara gaib. Nah, itulah sejarah pertama. Sholat gaib ditunaikan, yaitu untuk mensalati Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang meninggal, dan Rasulullah tahu sebelum meninggal dia telah beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fenomena yang waktu itu diabadikan oleh ayat ini, bahwasanya ada di antara orang-orang Nasrani itu, tentunya dalam tanda kutip orang-orangnya itu adalah orang-orang yang beriman dengan kitab Taurat, kitab Injil yang benar, ya. Kitab Injil yang benar, bukan Injil-Injil palsu yang kemudian banyak beredar,
Sehingga mereka begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersentuh hatinya, bercucuran air matanya, ya, mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukan sekedar menangis saja, mereka ikuti kemudian dengan mengucapkan syahadat, beriman dengan agama Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bukan berarti orang Yahudi, orang Nasrani yang ada saat ini itu ada di antara mereka yang seperti disebut dalam ayat ini, tidak. Ya, maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka tadinya Nasrani, kemudian ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tersentuh hatinya, ya, bergetar hatinya, ada sampai menangis, dan akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi spesifik ayat ini ya Bapak dan Ibu ya. Meskipun ada pula memang para ulama yang mengatakan ada kok dari orang-orang Nasrani itu yang baik. Iya benar ada yang baik ya. Kita tidak memungkiri itu. Ya, apalagi orang-orang yang mungkin taat juga dari mereka. Tapi apakah mereka mau menerima agama Islam? Nah, di situ masalahnya. Kalau baiknya kita sepakat, banyak yang baik, banyak juga yang mulia perilakunya, itu kita tidak pungkiri ya. Bahkan mungkin mereka sebagian ada yang baik, lebih baik lagi sikapnya dibanding dengan teman-teman kita sendiri yang orang Islam, ya. Tapi masalahnya di mana? Di masalahnya mereka tidak mau merubah akidah mereka. Nah, di situ masalahnya. Ya, Afwan, di file saya berakhir di sini ya. Jadi saya nggak tahu apakah Ustaz Hafiz ada lanjutannya. Saya belum sempat minta kemarin. Masya Allah. Ini boleh di-share ke bapak-bapak dan ibu-ibu kita ya, Ustaz Hafiz. Di-share karena udah pindah file ini ya. Baik, sekarang juz 7 ya. Ya, kenapa saya sampaikan ke ayat yang berikutnya? Karena memang biar tidak gantung ceritanya. Kemudian, wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Kalau mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ya. Yang itu adalah orang-orang Nasraninya dari negeri Habasyah tadi atau Ethiopia tadi. Tara a'yunahum tafidu minad dama. Kamu akan melihat mata-mata mereka itu menangis bercucuran air mata. Luar biasa ya. Mereka saja yang orang Nasrani begitu mendengar Al-Quran bisa bergetar hatinya sampai berurai air matanya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu? Apakah ada perasaan di hati kita itu bergetar ketika kita mendengar ayat-ayat Allah disebutkan? Padahal itu juga tanda-tanda orang beriman disebutkan dalam surah Al-Anfal ya. Walladzina idza eh, dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bergetar hatinya ya, berdiri bulu romanya. Nah, itu tanda-tanda iman. Tapi kalau biasa saja ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, ini pasti jadi tanda tanya ya tentang iman kita. Maka di antara cara kita untuk supaya bisa memaknai Al-Quran dan bisa bahkan bergetar jiwa kita, bahkan sampai bisa menangis, ya harus mempelajari artinya dan mentadaburinya seperti ini. Ya, dan tentu memang belajar bahasa Arab itu penting. Ya, nah ini kita mensupport juga Ustadz Hafiz yang membuka kelas bahasa Arab. Saya juga menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang ada waktu dan kesempatan, mari kita menggunakan waktu yang Allah berikan, ya, terutama yang punya waktu luang untuk belajarlah bahasa Arab. Ya, karena luar biasa eh, eh, nikmat yang Allah berikan ketika kita mengerti bahasa Arab dan membuat kita bisa mengerti arti daripada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita gunakan juga bahasa Arab tersebut untuk mentadaburinya seperti yang saat ini kita lakukan, maka sungguh luar biasa ya. Walaupun memang itu tidak mutlak dan tidak otomatis karena banyak juga orang Arab sana ya, orang Arab Saudi, orang Mesir, orang Aljazair, orang Irak, orang Suriah, negara-negara Arab, padahal mereka itu kan bahasa Arab, bahasanya bahasa Arab ya. Tapi toh juga tidak membuat mereka katakanlah tersentuh dengan Al-Quran ya. Banyak juga mereka yang jahat, yang berbuat maksiat, yang melakukan kriminal. Memang tidak jaminan. Tapi kan yang saya maksud untuk kita-kita yang telah dibukakan hati oleh Allah untuk mendekat kepada Al-Quran. Pastinya kalau kita semakin kita faham bahasa Al-Quran, semakin insya Allah Allah berikan pemahaman yang lebih dalam lagi, yang semua itu adalah nikmat ya. Jujur Bapak dan Ibu ya, saya pernah tinggal di Arab Saudi selama 9 tahun dan ya tinggalnya di Jeddah dan kadang di Mekah ya. Ketika sholat di Masjidil Haram, eh, ya karena memahami bahasa Arab dan memang kita ada rasa suka dan cinta kepada Al-Quran,
hampir di setiap waktu imam itu sholat, imam-imam yang sholat jahar itu, dan memang didukung oleh suara-suara imam tersebut yang bagusnya luar biasa ya, tajwidnya luar begitu bagus dan sangat begitu bagus, dan memang mereka juga sangat menghayati membaca Al-Quran itu sesuai dengan makna-maknanya, apalagi kalau sudah membaca ayat-ayat tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Nuh dengan anaknya, tentang kisah Nabi Ayub, itu yang terjadi adalah pasti menetes air mata kita ya, dan terasa nikmat sekali karunia Al-Quran itu. Hingga saya sempat kadang-kadang menangis, di samping menangis karena meresapi kisahnya, juga menangis teringat jasa guru-guru yang mengajarkan bahasa Arab tersebut. Ya, guru-guru kita dulu di Sanawiyah, di Ibtidaiyah, di Aliyah, di pesantren. Karena beliau-beliaulah kita akhirnya faham bahasa Arab dan akhirnya bisa meresapi makna-makna Al-Quran, dan tentunya juga jasa orang tua ya. Di situ saya merasakan betapa besar karunia Allah diberikan kepada orang yang memahami bahasa Arab, plus dia juga memang ada rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, jadi ini motivasi sifatnya Bapak dan Ibu ya. Bukan saya maksudnya eh, ria atau sum'ah, tidak. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya memotivasi kita untuk kalau masih ada kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Karena akan begitu besar karunia yang akan kita rasakan dari Al-Quran ini ketika kita bisa memahaminya juga dari sisi bahasa Arabnya. Kemudian ya, bercucuran air matanya mendengar ayat-ayat Allah tersebut. Mimma arafu minal haq. Dari apa-apa yang mereka ketahui dari kebenaran yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kata mereka, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Nah, ini bukti bahwasanya mereka akhirnya beriman. Mereka berkata, yaquluna rabbana. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, amanna. Kami beriman. Masuk mereka kepada agama Islam. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi kenabian nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya eh, mereka mengatakan wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq. Maka apa halangan bagi kami? Kenapa kami tidak beriman dengan Allah dan apa-apa yang datang kepada kebenaran kepada kami. Padahal kami wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Padahal kami menginginkan agar Tuhan kami memasukkan kami bersama orang-orang yang soleh. Artinya mereka menyampaikan argumen, kenapa kami tidak beriman? Ya pantas kami beriman. Ya begitu ya. Maksudnya begitu. Kenapa kami beriman? Ya, bagaimana mungkin kami tidak beriman mendengar ayat-ayat yang begitu dahsyat dan begitu indah dan luar biasa ini, dan mendengar apa-apa yang datang kepada kami dari kebenaran, ya, padahal kami selama ini setiap hari selalu berdoa kepada Allah agar kami dimasukkan ke dalam kaum atau orang-orang yang soleh. Ya wajar kata mereka, kami tersentuh hati kami beriman karena memang selama ini itu yang kami inginkan, agar kami bergabung bersama orang-orang yang soleh, yaitu bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, akibat tindakan mereka itu, yaitu mereka menerima dakwah Rasulullah SAW dari Raja Najasyi dan pengikutnya, fa'athabahumullahu bima qalu. Lalu Allah beri mereka balas. Ya, Allah balas mereka bima qalu, dari apa yang mereka katakan, yaitu dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, wadzalika jazaul muhsinin. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, yang menerima kebenaran, ya. Tidak seperti orang-orang Yahudi tadi, tidak seperti orang-orang Yahudi dari Ahlul Kitab. Nah, ini ada sekelompok orang dari Nasrani. Tentu tidak semua ya. Yaitu orang-orang kissisin, ruhban, yang memang hati mereka itu bersih. Ketika hatinya bersih, Allah bukakan kebenaran dan akhirnya dengan mudah mereka menerima hidayah tersebut dan menyatakan masuk Islam. Satu ayat lagi Ustaz Hafiz. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan menustakan ayat-ayat kami, itu dari golongan musyrikin, Yahudi, munafikin, Nasrani, yang selain daripada kisisin dan ruhbanan yang tadi kita sebut, maka mereka itu adalah semua penghuni neraka jahim, ya, neraka jahim, neraka jahanam.
Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini. Saya tambahkan dua tiga ayat karena memang kisahnya nyambung ya. Karena besok mungkin kita sudah masuk ke ayat yang selanjutnya, sudah kembali membahas ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum ya. Ada soal larangan berjudi, ada larangan minum khamar ya, ada larangan untuk apa namanya? eh, penjelasan tentang haramnya babi dan seterusnya. Maka temanya insya Allah besok sudah masuk kepada tema yang baru. Maka untuk pembahasan tentang bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sifat, karakter, ya, fenomena, perbuatan yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW telah selesai sementara ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Dan begitu Mang di antara mukjizat Al-Quran. Karena kalau cerita itu tidak diulang-ulang, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu. Yang dulu di Al-Baqarah itu udah setahun yang lalu ya Ustaz Hafiz ya. Nah, itu kita mungkin sudah lupa nanti. Maka Allah ulang kembali. Ketemu Al-Maidah, ketemu lagi cerita tentang Yahudi. Nanti baca lagi surat Bani Israel, ketemu lagi tentang Yahudi ini. Ya, itu di antara mukjizat Al-Quran sehingga kita tidak lupa dan juga tidak pernah bosan membaca membaca Al-Quran. Karena disampaikan juga dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan cerita yang berbeda meskipun temanya mirip ya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Eh, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan ada salah dan khilaf dalam perkataan dan ucapan. Kita cukupkan sementara sampai di sini dan kita lanjutkan dari waktu yang tersedia untuk diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.